Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan di part 2 ini. Sangat luar biasa sekali ya. Rasulullah ketika menghadapi sebuah masalah selalu diadakan musyawarah, kemudian sikapnya lemah lembut, kemudian tidak bersikap keras dan memaafkan di sini ya. Secara berurutan di sini sikap dari Rasulullah adalah lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, sesuai dengan tafsir dari Al-Quran di atas. Selain dari ayat di atas, sebenarnya ada beberapa ayat lain yang bisa kalian lihat sendiri. Di Quran Surat Al-Isra ayat 70, Al-Baqarah ayat 30, Al-Hujurat ayat 13, Asy-Syura ayat 38, yang di dalamnya pada intinya adalah menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya sebagai unsur-unsur dalam prinsip demokrasi. Selain Al-Quran, ada hadis juga yang menguatkan dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala mar'aitu ahadan aktsar masyuratan li ashabihi mir Rasulillah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Dari sini membuktikan bahwa Rasulullah itu sering bermusyawarah. Sering sekali melakukan musyawarah. Dari dua dalil dan tafsir di atas, ada beberapa kesimpulan yang harus kalian pahami dalam kehidupan bermasyarakat, sehari-hari, di rumah, di sekolah. Yaitu ada 5 poin di sini bisa dilihat. Pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Nah, ini. Ketika sebuah permasalahan menjadi sulit, maka dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan dengan orang-orang yang ahli. Gak usah jauh-jauh, misalkan di anggota DPR. Anggota DPR, MPR itu kan tempat untuk bermusyawarah, perwakilan dari para rakyat, dan di dalamnya terbagi menjadi kelompok-kelompok, terbagi menjadi divisi-divisi, yang di tiap divisi memiliki ahli masing-masing. Nah, dalam ahli-ahli itu kemudian membahas permasalahan yang lebih terperinci lagi. Gitu. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Betul, karena apapun keputusan yang diambil itu diambil secara musyawarah dan mufakat. Sehingga semuanya tahu, sehingga semuanya paham apa yang harus dilakukan setelah rapat itu selesai. Tindak lanjutnya seperti apa. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Tidak ada lagi husnudzon, karena semua orang tahu prosesnya bagaimana, musyawarahnya seperti apa, mufakat yang diambilnya apa, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. 4. Melatih diri menerima saran dan kritik orang lain. Ya, ini. Kita sering kritik, sering ngasih saran orang lain, tapi kadang kita sendiri kurang bisa begitu menerima saran dan kritik dari orang lain. Itu tidak boleh. Kita harus melatih diri untuk menerima saran dan kritik. Yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Ya. Pendapat itu bisa berbeda-beda karena isi kepala orang berbeda-beda dan kepentingan orang juga berbeda-beda. Jadi kita harus berlatih menghargai itu semua.
Baik, selanjutnya langsung ke materi tentang pengertian demokrasi, musyawarah, dan lain-lain. Halaman 71, silakan dibuka. Mulai dari demokrasi. Secara etimologi atau secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, demos yang artinya rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Dari sini saja sudah bisa dilihat bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang, menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Nah, ini demokrasi di sini sangat menolak adanya diktator, menolak adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang atau diktator. Itu tidak jauh dari itu semua. Demokrasi adalah di tangan orang banyak, rakyat. Contohnya Indonesia, yang di dalamnya kita memberikan orang perwakilan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Kedua, secara istilah, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Betul. Karena dalam bermasyarakat pada awalnya memang tidak punya pemimpin. Dalam menentukan pemimpin biasanya kita bermusyawarah, dan pada akhirnya itu tidak mau adalah konsep dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kedua, syura. Ya, setelah kita demokrasi, kita ke pengertian syura. Syura di sini menurut bahasa memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, kenapa mengambil sesuatu? Karena ada sesuatu yang harus diambil, yaitu sebuah keputusan. Sedangkan menurut istilah ada tiga ahli yang memberikan pengertian syura secara terminologi atau istilah. Pertama, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengumpulkan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Nah, ini proses mengumpulkan pendapat, setelah itu saling koreksi, saling introspeksi. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Al-Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat ketika ada suatu permasalahan, yang peserta peserta musyawarahnya itu saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kurang lebih sama, cuma di sini diterangkan jika ada suatu permasalahan. Yang ketiga, definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer. Kontemporer itu mengikuti zaman ya. Jadi fikih kontemporer berarti fikih yang mengikuti zaman sekarang, teknologi informasi yang ada sekarang dikaitkan dengan ilmu fikih, seperti itu kontemporer. Dalam Asyura fi Zillin Nizami Al-Hukm Al-Islami, di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Kebenaran hanya milik Allah, tapi kita bisa mendekatinya untuk mencapai solusi yang terbaik, win-win solution. Selanjutnya, titik temu persamaan antara demokrasi dan syura. Dari beberapa definisi syura dan demokrasi di atas, yaitu dapat memahami bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjaga ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter. Egaliter ini adalah legalisasi sebuah masalah. Kemudian
penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Jadi demokrasi itu lebih luas, intinya adalah mengatur pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sedangkan syuro adalah mekanismenya. Mekanisme untuk menjalankan demokrasi dengan cara bermusyawarah. Intinya seperti itu titik temunya. Jadi demokrasi di sini adalah memang paling pas untuk Indonesia, paling pas untuk sebuah negara. Meskipun berbagai macam demokrasi yang dilakukan. Jadi hati-hati ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih suka khilafah, karena khilafah itu hanya cukup zaman Nabi. Zaman Khulafaur Rasyidin itu boleh khilafah, ada pemimpin. Kalau sekarang sudah tidak ada Nabi, sudah tidak ada Khulafaur Rasyidin, jadi mungkin tidak ada yang lebih pantas untuk menjadi khalifah kecuali mereka semua. Jadi sistem pemerintahannya tetap yang paling cocok adalah demokrasi, republik, yang di situ memiliki pemimpin seorang presiden yang tetap diawasi oleh rakyatnya, dipilih langsung oleh rakyatnya, diawasi langsung oleh MPR DPR. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai praktek dari demokrasi. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang penggunaan demokrasi dalam Islam atau dalam kehidupan sehari-hari menurut pendapat mereka. Para ahli itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 5. Di sini ada 5. Dan di sini bisa disimpulkan, dilihat ya. Untuk yang pertama, Abul A'la al-Maududi, justru dia menolak tegas demokrasi. Ya, boleh berpendapat silakan. Beliau punya alasan. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Nah, ini orangnya memang tegas menolak demokrasi, seolah-olah semua yang dari Barat itu salah semua. Semuanya berdasarkan hukum Tuhan. Oke, ketika rakyatnya semuanya muslim, teokrasi semuanya berasal dari Allah, tapi tetap yang mempraktekkan adalah manusia. Apalagi misalkan di Indonesia yang berbagai macam ras, berbagai macam agama, jadi tidak bisa menggunakan teori ini ya. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuatan diri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Nah, ini. Karenanya menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi ansih, tetapi yang seperti yang dipraktekkan di Barat. Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Nah, ini tidak begitu keras menolak, tapi mengambil yang positif. Ya. Kenapa mengambil yang positif? Karena ketika ditarik ke yang negatif, bisa aturan hukum yang dibuat oleh musyawarah itu